Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara atau mengenalkan aplikasi Stata kepada Bapak Ibu semua yang menonton video ini. Perlu diketahui bahwa Stata ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data. Fungsinya sama seperti SPSS ataupun yang lainnya, karena banyak aplikasi yang digunakan untuk analisis data, misal SPSS, Stata, R Program, Python, dan lain sebagainya. Di Stata ini, perbedaan yang paling mendasar atau paling utama ini adalah Stata dapat digunakan untuk menganalisis, namun instruksinya dengan menggunakan komen. Jadi perintah menggunakan komen. Berbeda dengan SPSS, Bapak Ibu harus mengeklik ini ya menu-menu di atas statistik dan sebagainya. Namun kalau untuk Stata, Bapak Ibu hanya diminta untuk memasukkan komen. Namun bisa juga Bapak Ibu melakukan analisis menggunakan menu-menu yang ada di sini. Terus perbedaan yang lain adalah Stata ini dia kapasitas datanya ini lebih besar daripada SPSS. Terus dalam Stata ini Bapak Ibu hanya dapat menemukan satu layar ini saja. Ya, layar yang Bapak Ibu lihat ini. Berbeda dengan SPSS, dia memiliki dua layar. Jadi ada layar input data dan layar output data. Di video ini, Bapak Ibu akan saya demonstrasikan dan saya jelaskan mengenai interface dari aplikasi Stata ini. Jadi di dalam menu-menu ini ada apa saja sih, begitu ya. Terus, dan yang kedua adalah saya akan menjelaskan bagaimana cara Bapak Ibu menginput data atau memasukkan data melalui aplikasi ini. Perlu diketahui bahwa Stata ini di tampilannya ini memiliki beberapa kotak ya, beberapa bagian. Ini bagian pertama ya, history. History ini biasanya akan muncul nih apa ya namanya, history ataupun riwayat Bapak Ibu melakukan komentar-komentar apa. Ini maksud komentar ini bukan komentar seperti komentar di Facebook, Instagram ya, tapi komen bahasa ini ya, bahasa komen ini ada. Misalnya describe, terus tab dan sebagainya. Misal nanti sebentar akan saya contohkan nanti. Terus yang kedua, di bagian tengah ini, yang di bagian tulisan Stata ini ya, ke bawah, ini adalah tempat untuk menampilkan output, menampilkan hasil analisis. Ya, ini tempat menampilkan hasil analisis. Terus selanjutnya yang ketiga, komen. Komen ini adalah tempat untuk memberikan perintah. Misal kayak describe, ya. Terus apalagi misalnya tab, misalnya seperti itu ya. Jadi ini historinya bahwa Bapak Ibu pernah mengetik dash terus mengetik tab gitu ya. Terus di sini adalah outputnya gitu ya. Jadi tiga ini. Yang keempat yang di sini adalah ini tempat untuk melihat variabel-variabel apa saja yang sudah Bapak Ibu buat. Ini akan muncul jika data sudah diinput. Terus selanjutnya, properties ini digunakan untuk melihat informasi mengenai variabel apa yang Bapak Ibu gunakan. Misalnya name-nya, labelnya apa, type-nya apa, formatnya apa, dan sebagainya. Begitu nggih. Jadi ini adalah tampilan awal interface dari Stata. Perlu diketahui bahwa Stata ini sebetulnya aplikasi yang berbayar ya, jadi tidak open source ya, tidak open access. Namun di sini saya menggunakan aplikasi yang telah terlisensi di institusi saya, di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Baik Bapak Ibu, sekarang selanjutnya jika Bapak Ibu ingin menginput data sekarang ya,
bagaimana cara menginput data. Cara untuk menginput data ini melalui ini ya. Di menu atas ini ada menu data. Klik data, terus klik data editor, dan silahkan Bapak Ibu klik data editor namun yang edit ya. Saya ulangi, klik data, data editor, terus klik data editor, edit. Di sini muncul Bapak Ibu ya, di sini muncul kayak menginput datanya. Sama seperti SPSS ya di sini ya. Bapak Ibu bisa menginput data ya. Bapak Ibu bisa menginput data, terus Bapak Ibu bisa juga membuat variabelnya dulu. Misal begini, Bapak Ibu ingin membuat variabel di sebelah sini. Misalnya di sini ditulis nama misalnya. Oke, harus input dulu datanya. Misal Bapak Ibu memasukkan nama misalnya. Misal nama Adi, terus Ani misal ya, terus Budi misalnya. Terus Bapak Ibu baru memasukkan nama di sini labelnya ya. Klik di sini Bapak Ibu mengganti nih, misalnya variabel nama misalnya ya. Terus lagi misalnya di sini umur misalnya, umur 67, terus 54, terus 65 misalnya. Tadi untuk mengganti nama ini, Bapak Ibu bisa gunakan di sini, Anda tulis. Misalnya Bapak Ibu tulis umur misalnya, gitu ya. Terus begitu ya. Ini untuk memasukkan data. Terus juga misalnya coding misalnya 1, 2, 3 misalnya ya. Nah, ini lihat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ada beda warna ya. Di sini nama warna merah, di sini angka atau numerik, variabel numerik berwarna hitam. Jadi ini enaknya kalau di Stata, dia langsung terdata, dia langsung terdetek dia termasuk apa? Apakah dia data yang angka, numerik, atau data yang tulis seperti ini. Begitupun nanti ketika Bapak Ibu memasukkan ini data kategorik misalnya, kayak laki-laki harusnya 1, perempuan 2 misalnya. Nanti akan berwarna biru. Saya akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana cara membuat recording ya, namun nanti di video-video selanjutnya. Terus Bapak Ibu bisa mengganti nama tadi di variabel 1, ini katakanlah ini ya. Misalnya di sini jenis kelamin misalnya. Oke, langsung dia terganti. Terus jika sudah, Bapak Ibu tinggal tutup saja tampilan ini. Oke, sekarang muncul nih di sini. Ya. Ini yang saya katakan tadi bahwa di sini Bapak Ibu bisa melihat variabelnya apa saja yang ada. Terus di sini informasi mengenai variabelnya. Begitu. Terus selanjutnya contoh kita akan melakukan komen misalnya. Misal ya, kita ingin melakukan komen. Misal tab, terus kita masukkan jenis umur misalnya. Dia langsung muncul ya, frekuensi dan sebagainya. Contoh lagi misalnya tab jenis kelamin misalnya. Nih ya, jadi ini adalah cara untuk melakukan input data Stata, begitu. Terus selanjutnya Bapak Ibu bisa mencoba bagaimana cara input data yang lainnya ya nanti di aplikasi Stata Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu langsung bisa melakukan praktik bagaimana cara menginput datanya seperti itu. Oke, begitu saja informasi mengenai Stata ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan Bapak Ibu share ke rekan-rekan Bapak Ibu atau mahasiswa Bapak Ibu ya. Insya Allah di video-video selanjutnya saya akan mencoba membuat bagaimana cara analisis di Stata, terus bagaimana cara mengubah merekod data kayak tadi ya. Terus juga bagaimana cara merubah
data numerik ke kategorik dan selanjutnya dan lainnya. Namun saya juga akan memberikan video-video lainnya, misal analisis di SPSS, terus bagaimana analisis statistik dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton video ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.